Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih dan Sobat JDIH KPU Kota Solo, bertemu lagi dengan podcastnya Mak Sokan, podcastnya KPU Kota Solo. Ada kurma di atas meja, ganti sarapan buat kita-kita. Podcast Mak Sokan akan berbicara, tahapan pemilu menjadi topiknya. Mari kita simak bersama-sama. Mari teman pemilih dan Sobat JDIH semua, kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti teman pemilih dan Sobat JDIH semua ketahui, sudah diluncurkan kemarin ya tahapan pemilu 2024 melalui PKPU nomor 3 tahun 2022. Nah, di PKPU nomor 3 tahun 2022 ini yang bertajuk tahapan dan jadwal ya, tahapan dan jadwal pemilu serentak tahun 2022. Di sana diuraikan ada 11 tahapan yang akan dilaksanakan untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Nah, untuk mengetahui hal ini lebih lanjut dan bagaimana kesiapan KPU Kota Solo dalam menjalaninya, kita akan mengupasnya di sini. Di sini telah hadir bersama kita semua Bapak Asraf Daniel, Ketua KPU Kota Solo. Salam integritas masyarakat Solo. Ya. Kemudian juga Bapak Ilham Eka Putra, anggota KPU Kota Solo. Salam pada masyarakat pemilih dan juga sobat JDIH di mana saja berada menyaksikan podcast KPU Kota Solo. Ya, dan tentu saya sendiri insya Allah sudah kenal semua ya. Anggap saja sudah kenal gitu ya. Nah, kita akan menjawab mungkin yang ada di dalam pemikiran teman pemilih dan Sobat JDIH semua. Sebenarnya yang dikatakan tahapan itu apa sih? Karena kata-kata tahapan ini begitu booming saat ini bagi pemerhati pemilu dan penyelenggara mungkin gitu. Nah, untuk itu mungkin bisa kita minta Pak Ketua bisa menguraikan sedikit sebenarnya pengertian tahapan itu apa. Kemudian tahapan itu khususnya ya untuk pemilu 2024 itu yang ada di dalam PKPU nomor 3 tahun 2022 itu apa saja? Silakan Bapak. Ya. Bapak Ibu masyarakat Kota Solo, bahwa seperti apa yang dikatakan oleh Bu Susi tadi sudah diluncurkan 14 Juni 2022 tentang tahapan pemilu serentak di 2024. Kenapa 14 Juni? Karena dalam aturan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, 20 bulan sebelum hari H itu jadwal tahapan sudah dimulai. Maka 14 Juni kemarin secara nasional luncurkan tahapan daripada pemilu 2024. Kenapa tahapan? Bapak Ibu sekalian, kalau pemilu sebelumnya kita mengenal yang namanya program tahapan dan jadwal atau TAPROJA. TAPROJA itu tahapan program dan jadwal. Pemilu 2024 Pak Eka, ya, kita mengenal tahapan dan jadwal. Di dalam PKPU nomor 3 tahun 2022 itu dikatakan bahwa nanti program disusun tersendiri PKPU-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam penyelenggaraan itu ada yang namanya penyelenggara, ada yang namanya penyelenggaraan. Kalau penyelenggara itu adalah lembaga KPU, lembaga Bawaslu, lembaga DKPP. Kalau penyelenggaraan itu tahapan-tahapan. Nah, jadi itu yang dimaksud Bu Susi. Tahapan itu adalah bagaimana tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pemilu, dalam hal ini tentu pemilu 2024. Ada 11 tahapan yang kita kenal dalam tahapan penyelenggaraan. Yang pertama yaitu penyusunan, perencanaan, program, dan anggaran. Dan penyusunan, perencanaan, peraturan pemilu 2024. Kemudian ada namanya pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Kemudian ada verifikasi daftar daripada
peserta pemilu. Kenapa yang namanya daftar peserta pemilu? Peserta pemilu itu adalah bagi anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kota, peserta pemilunya adalah partai politik. Kemudian kalau DPD, peserta pemilunya adalah perseorangan. Kalau yang namanya presiden, pemilihan wakil presiden dan itu adalah peserta pemilunya pasangan calon yang diusung oleh partai politik. Demikian Bu Susi, ada 11 itu. Kalau mau kita uraian ke 11-nya, yang sudah itu adalah yang namanya penetapan daripada peserta politik. Kemudian ada yang namanya pasangan calon. Jadi pendaftaran pencalonan. Kemudian pendaftaran pencalonan. Setelah pendaftaran pencalonan itu ada yang namanya masa kampanye. Untuk 2024 masa kampanye itu ada 75 hari. Setelah masa kampanye ada yang namanya masa tenang. Kemudian setelah masa tenang itu ada yang namanya hari H, yaitu pemungutan penghitungan suara, yaitu 14 Februari 2024. Kemudian baru penetapan hasil, kemudian juga pengucapan sumpah dan janji, ada 11. Kemudian yang paling penting juga ada yang namanya tahapan alokasi kursi dan juga dapil. Alokasi kursi itu Bu Susi, adalah ketika penentuan kursi dengan cara penghitungan seluruh jumlah penduduk yang ada dibagi dengan kursi yang tersedia. Kalau kota Solo itu ada 20. Jadi jumlah penduduk yang ada, jumlah penduduk kota Solo misalnya 80.000, tentu 80.000 dibagi 20. Dapatlah hasil yang namanya bilang pembagi penduduk. Nah, bilang pembagi penduduk inilah yang nanti akan menjadi pembaginya. Jadi kalau daerah dapilnya Lubuk Sekara, nanti ada yang namanya daftar agregat kependudukan per kecamatan. Nah, daftar agregat kecamatan itu dibagi ke bilang pembagi pemilih, dapatlah jumlah kursi Lubuk Sekara. Kemudian di Tanjung Harapan demikian juga. Ada yang namanya daftar agregat kependudukan kecamatan, dibagi bilang pembagi penduduk tadi, dapatlah jumlah kursi di Tanjung Harapan. Kalau dapil itu azas kesinambungan, yaitu dapil itu kita bagi per wilayah, per kecamatan. Jadi itu langkah-langkahnya yang ada di tahapan dan jadwal PKPU nomor 3 tahun 2022. Mungkin itu garis besarnya. Jadi berarti tadi ada 11 tahapan yang diatur. Nah, setiap tahapan ini berarti dia tidak berdiri sendiri ya, tetapi saling kait-mengkait dan berkesinambungan. Tentu begitu ya. Tahapan nomor 1 nanti pasti akan didukung oleh tahapan yang berikutnya. Betul. Nah, kalau menurut Ketua sendiri, apakah di antara 11 tahapan itu ada yang paling penting atau bagaimana sifatnya? Jadi seluruh tahapan seluruhnya penting, termasuk nanti ada yang namanya putaran kedua dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Putaran kedua itu terjadi apabila pasangan calon lebih dari 3 atau 3 atau lebih dari 3 pasangan calon. Ketika 3 atau lebih dari 3, pemenang dari pasangan calon presiden dan wakil presiden itu nanti secara aturan bahwa pemenang presiden dan wakil presiden itu adalah 50% plus 1 yang tersebar paling kurang atau minimal 20% di tiap-tiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah provinsi yang ada di Indonesia. Jadi itu baru bisa pemenangnya. Kalau lebih dari 3 tentu belum tercapai itu, maka akan dilaksanakan 2 putaran. 2 putaran nanti akan diambil dua
dua suara terbanyak nanti kemudian kembali di pemutahiran data pemilih kembali, kemudian ditentukan kembali hari dan tanggalnya kalau adalah 26 Juni 2024. Nah, kemudian tentu tahapan itu akan kita laksanakan kembali, barulah nanti mencapai 50% plus 1 baru pemenangnya. Demikian. Jadi berarti di dalam PKPU ini sudah langsung ya diatur tahapan untuk jika ada terjadi putaran kedua untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Betul. Dan itu juga merupakan salah satu tahapan yang sangat penting. Sama dengan tahapan-tahapan yang lainnya. Nah, kalau teman pemilih dan Sobat JDIH perhatikan seperti yang terlihat di belakang kita ini ya. Ini sudah nampak ada sedikit alur tentang jalannya tahapan tersebut. Nah, kalau kita perhatikan seperti yang sudah diterangkan oleh ketua tadi, ini urutan-urutannya. Nah, yang paling dekat sesudah launching ini, sesudah PKPU ini ditetapkan, akan ada pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Nah, ini yang paling dekat waktunya. Walaupun ini disebut sebagai tahapan yang nomor 3, tetapi ini akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli tahun 2022 ini. Nah, mungkin Sobat JDIH dan teman pemilih semua agak penasaran ya, bagaimana sih sebenarnya pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu ini. Nah, hal ini biasanya digawangi oleh divisi teknis ini ya. Begitu ya Ketua ya, diampu oleh divisi teknis pada KPU. Nah, di sini sudah hadir ini Ketua Divisi Teknis KPU Kota Solo. Nah, ini Bapak Ilham Eka Putra mungkin akan memberi pencerahan sedikit kepada teman pemilih dan Sobat JDIH semua. Bagaimana Pak Eka tentang pendaftaran peserta pemilu ini, juga verifikasinya? Mungkin bisa diterangkan kepada teman pemilih kita. Terima kasih Lucy, Pak Ketua, dan juga Sobat pemilih di mana saja berada. Betul yang disampaikan oleh Susi tadi, dalam waktu dekat kita akan menghadapi tahapan yang penting barangkali menurut kita, artinya tahapan dalam kita menuju pemilu 2024. Sebagaimana tadi Pak Ketua juga sudah sampaikan, tahapan-tahapan yang kita akan lalui nantinya sebelum hari H pemungutan tanggal 14 Februari tahun 2024. Sebagaimana di dalam PKPU nomor 3 tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022 ini akan kita menghadapi tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Artinya partai politik ini sebagai peserta pemilu untuk tahun 2024. Dasar pelaksanaan tahapan ini tentu sudah diatur dalam peraturan KPU. Peraturan KPU yang mengatur mengenai pendaftaran, verifikasi, dan juga penetapan partai politik ini. Sebagaimana saat sekarang PKPU yang berhubungan dengan tahapan ini belum diterbitkan oleh KPU RI, dan barangkali dalam waktu dekat ini akan kita terima PKPU-nya, karena draft dalam pelaksanaan verifikasi ini dan juga pendaftaran ini sudah diturunkan sebelumnya. Barangkali tidak akan ada perubahan dalam peraturan tersebut, Bu Susi. Sebagaimana juga pada pemilu tahun 2019 kemarin, Pak Ketua dan juga Sobat pemilih, dan juga pemilu tahun 2014 yang juga kita terlibat di dalamnya, sebelum pelaksanaan pemilu, seluruh partai politik yang akan menjadi peserta pemilu nantinya harus melaksanakan pendaftaran ke KPU. Sebagaimana juga partai politik tersebut tentu sudah yang jelas sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, artinya sudah berbadan hukum, termasuk juga persyaratan yang lainnya. Tentu seluruh wilayah provinsi sudah ada kepengurusannya.
Artinya partai tersebut sudah memiliki kepengurusan di seluruh provinsi di seluruh Indonesia, yaitu sebanyak 34 provinsi di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian di tingkat kabupaten kota itu minimal memiliki 75% pengurusan, Bapak Ibu. Dari yang ada di provinsi itu ya? Di dalam satu provinsi itu. Jadi syarat utamanya seluruh provinsi sudah ada pengurusnya untuk satu partai politik itu. Kemudian memiliki 75% kepengurusan di kota kabupaten yang ada dalam provinsi tersebut. Kemudian memiliki minimal 50% pengurusan di tingkat kecamatan yang di dalam satu kota atau kabupaten tersebut. Artinya ini sudah terpenuhi oleh partai politik yang mana nanti akan mengikuti, akan mendaftar sebagai peserta pemilu tentunya. Kemudian juga dalam hal pendaftaran nantinya, partai politik juga menyiapkan syarat keanggotaan partai politik, tak kalah pentingnya. Selain pengurusan kepengurusan juga syarat keanggotaan, yang mana keanggotaan ini akan nanti dilakukan verifikasi di tingkat KPU, yaitu ada dilakukan administrasi verifikasi administrasi atau dilakukan juga nanti verifikasi faktual di lapangan. Nah, ini akan dilakukan oleh KPU Solo tentunya. Kemudian juga partai politik itu juga memiliki kantor ataupun sekretariatnya. Kantornya ada di setiap daerah. Apakah itu statusnya kontrak atau milik sendiri atau statusnya pinjam pakai. Nah, ini ada keterangan nantinya di dalam rancangan PKPU yang sudah diturunkan oleh KPU hari ini. Nah, ini penting diketahui oleh peserta calon peserta pemilu nantinya untuk partai politik harus menyiapkan ini. Kemudian juga partai politik menyertakan dalam kepengurusan itu 30% keterwakilan perempuan. Artinya ini wajib di dalam satu kepengurusan partai politik itu harus terwakilkan 30% unsur perempuan. Kemudian nanti partai politik juga menyerahkan dokumen-dokumen itu kepada KPU pusat tentunya pada saat pendaftaran akan dilakukan oleh KPU pusat nantinya, kemudian diikuti oleh KPU provinsi dan juga KPU kota. Nah, setelah pendaftaran itu nantinya kita tentu KPU Kota Solo akan melakukan verifikasi administrasi dan juga dilanjutkan dengan verifikasi faktual di masa tanggal 29 Juli sampai nanti tanggal 13 Desember. Nah, tanggal 14 Desember adalah penetapan partai politik peserta pemilu. Artinya setelah pendaftaran itu sudah dilakukannya verifikasi oleh KPU, maka ditetapkanlah partai yang lolos dalam pendaftaran tersebut. Artinya sudah melalui tahapan verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual. Begitu gambarannya secara umumnya, Bu Susi. Gitu ya. Jadi tadi berarti ada dua cara tadi gitu ya. Pertama ada pendaftarannya dari peserta pemilu ini, kemudian ada verifikasinya gitu. Nah, seperti yang Pak Eka sebutkan tadi, ada verifikasi administrasi, juga ada verifikasi faktual, begitu ya. Nah, apakah untuk verifikasi faktual ini seluruh peserta yang daftar itu akan diverifikasi faktual? Ya, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwasanya partai politik yang lulus PT atau parliamentary threshold di tingkat pusat itu hanya dilakukan verifikasi administrasi, tidak dilakukan verifikasi faktual gitu ya. Kemudian partai yang tidak lolos parliamentary threshold di tingkat pusat itu dilakukan verifikasi administrasi dan juga dilakukan verifikasi faktual di lapangan. Termasuk juga partai politik nanti juga menyiapkan karena pada
tahapan ini nanti adanya penyerahan daftar keanggotaan itu setiap daerah itu dibantu dengan ada aplikasi yaitu SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Nah, setiap partai politik sudah menyiapkan operatornya. Nah, operator inilah nanti yang akan memasukkan nama-nama keanggotaan dan juga dokumen-dokumen partai yang lainnya. Nah, maka pada saat pendaftaran KPU Kota Solo, artinya seluruh Indonesia nantinya tentu sudah menerima dokumen itu melalui aplikasi ini, namanya aplikasi SIPOL. Nah, ini penting tentu kita sampaikan kepada calon peserta pemilu 2024 partai politik khususnya tentu sudah menyiapkan dari sekarang, sudah memantau siapa yang akan ditunjuk sebagai operatornya nanti, operator SIPOL. Kemudian juga tentu menyiapkan persyaratan yang lain, salah satunya tentu sekretariat, dan juga sudah menyiapkan kepengurusan keanggotaan yang mana seluruh kepengurusan itu sudah dikirimkan ke pimpinan tingkat pusatnya di DPP partai politik tersebut, nanti juga mengirim ke KPU RI. KPU RI nanti akan menurunkan melalui aplikasi tersebut ke KPU kabupaten kota di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi demikian teman pemilih dan sobat JDIH semua. Bagi teman pemilih dan sobat JDIH yang mungkin sudah berancang-ancang ini ya akan berniat menjadi peserta pada pemilu ini agar mempersiapkan segala persyaratannya, mungkin begitu ya. Nah, tadi seperti yang Pak Eka sebutkan tadi Pak Ketua, harus ada operator SIPOL kan begitu ya. Operator SIPOL kalau khususnya punya di partai politik, tentu partai politik lah yang menyiapkan anggaran untuk membimteknya. Nah, kemudian kita akan melihat di KPU sendiri, khususnya KPU Kota Solo tentu juga harus mempunyai operator ya, PK ya. Nah, tentu kita operator ini juga harus dibimtek, dan ini tentu terkait dengan kesiapan anggaran yang kita juga. Nah, ini tadi di tahap yang pertama tadi kita ada disebut penyusunan anggaran juga selain peraturan dan penyusunan anggaran. Nah, ini mungkin bagian anggaran ini kita ingin melihat sekilas ini bagaimana kesiapan anggaran kita untuk pemilu ini, Ketua. Kan anggaran itu kan diturunkan dari secara nasional ya. Gambarannya ini bagaimana? Ya. Jadi anggaran Bu Susi, kita masih menunggu penyusunan anggaran yang dilaksanakan oleh KPU RI, dan kita masih menunggu DIPA-nya, daftar isian pengguna anggaran di kabupaten kota, karena tahapan awal yaitu penyusunan anggaran, program, dan penyusunan peraturan KPU. Nah, jadi tentu ini masih kita tunggu bagaimana DIPA-nya. Nanti kita akan menyesuaikan, karena nanti tahapan dan kegiatan ini akan disesuaikan juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan tentunya dengan anggaran. Tapi yang penting kita di sini semua menyatakan KPU Kota Solo siap untuk melaksanakan semua tahapan itu demi lancarnya penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Nah, ini teman pemilih dan sobat JDIH semua akan kita bahas lagi beberapa tahapan yang sangat-sangat penting di dalam namun harus menunggu, bukan saat ini. Jadi teman pemilih dan sobat JDIH semua harus selalu stay tune ya di podcastnya KPU Kota Solo, KPU Masukan miliknya KPU Kota Solo. Ya, demikian saja. Mungkin ada kata-kata terakhir, bukan kata-kata terakhir ya kita untuk closing statement untuk acara kita ini ya. Baik, masyarakat Kota Solo, KPU menyadari tentu KPU tidak bisa bekerja sendiri. KPU tentu bersama-sama elemen masyarakat untuk menyukseskan pilkada dan pemilu 2024 yang serentak akan dilaksanakan di 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia,
dan juga di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Mari kita sama-sama Masyarakat Kota Solo untuk menyelesaikan ini. Salam integritas. Dan juga salam maksokan. Salam maksokan. Ya. Demikian teman pemilih dan Sobat JDH semua. Atau Pak Eka masih ada yang ingin disampaikan? Cukup ya. Semoga ada manfaatnya perbincangan kita ini. Sekali lagi kami ingatkan tetap stay tune ya di podcastnya Maksokan, podcastnya KPU Kota Solo. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan minum, terlambat ini.